Jadi orang baik itu memang harus berlomba. Kadang-kadang harus berani, tidak ada temannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat rahimakumullah. Manusia diciptakan oleh Allah dalam penciptaan yang terbaik dengan banyak kelebihan. Sebagaimana disebutkan dalam surat At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian dalam surat Isra ayat 70, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami lebihkan mereka atas banyak makhluk kami yang ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Berdasarkan dua ayat tersebut, yaitu At-Tin ayat 4 dan Al-Isra ayat 7, bahwa manusia diciptakan terbaik dengan banyak kelebihannya. Namun manusia tidak boleh terlena, karena pada ayat berikutnya Allah memberikan peringatan, summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kemudian manusia kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, yang mereka akan mendapatkan pahala yang tiada putus-putusnya. Surat At-Tin ayat 5 dan ayat 6. Perkecualian itu jumlahnya pasti jauh lebih sedikit. Maka manusia harus berjuang dengan sungguh-sungguh agar tetap pada derajat yang paling mulia dan terbaik, dengan sungguh-sungguh menjaga keimanan dan menjaga amal solehnya. Secara khusus Imam Syafi'i pernah menjelaskan amal yang bisa menjaga kemuliaan manusia, yaitu akhlak yang baik, kedermawanan, rendah hati atau tawadhu, kemudian taat beribadah. Dan inti dari ketinggian akhlak yaitu perbuatan dengan disadari, didasari keyakinan akan adanya akhirat. Allah berfirman, inna akhlasnahum bi khalisatin dzikraddar. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingat akan adanya akhirat. Dalam surat Shad ayat 46. Akhlak menurut Imam Ghazali adalah sesuatu yang menetap dalam jiwa dan muncul dalam perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran yang terlalu panjang. Jadi akhlak merupakan kesiapan berbuat dengan sigap atau semacam otomatisasi perilaku. Ibnu Miskawai menjelaskan bahwa akhlak itu harus dididikkan dengan kemauan yang sungguh-sungguh untuk berlatih terus-menerus dan menahan diri untuk memperoleh keutamaan. Mari kita mendidik akhlak kita dengan berlatih sungguh-sungguh melakukan kebaikan sampai menjadi sebuah kebiasaan. Jadi kita masing-masing manusia itu harus punya atribut, punya label dalam hal amalan sunnah. Kalau amalan wajib nggak usah kita bahas, itu harus dilakukan. Tapi kita harus punya identitas. Saya itu dalam amalan sunnah ahli apa toh? Ada yang ahli sholat sunnah, ada yang ahli sedekah sunnah. Apapun kita harus punya amalan sunnah yang menjadi andalan kita setiap hari ajek. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita berlomba-lomba, karena yang tidak merugi itu perkecualian sedikit. Kita berlomba-lomba. Jadi orang baik itu memang harus berlomba. Kadang-kadang harus berani, tidak ada temannya. Ketika kita punya komitmen baik, tidak selalu kita punya teman. Tapi itu adalah sebuah konsekuensi. Dan kita lihat bagaimana secara ulul azmi, cara Rasulullah mensikapinya. Semoga Allah selalu menjaga kemuliaan derajat kita.